Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini. Dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di pagi hari ini diambil dari Ratapan 5 ayat 19. Begini firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian firman Tuhan. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kita dengarkan hari ini adalah bagian dari pasal terakhir dari kitab yang dituliskan oleh Yeremia. Ini merupakan doa untuk pemulihan ketika ia melihat bagaimana seluruh orang-orang Israel telah tercerai-berai. Ia meneteskan air matanya, meratap semua yang telah terjadi, dan menitik beratkan apa yang mereka terima adalah karena keberdosaan mereka. Dosa itu telah mengaburkan pandangan mereka. Dosa itu telah menjadikan mereka kehilangan arah. Mereka jauh dari Allah dan tidak memperdulikan ketetapan yang Tuhan telah nyatakan. Sehingga mereka harus bergantung tentang apa yang boleh mereka makan dan nikmati. Mereka terkadang harus memikul beban yang berat supaya mereka dapat menikmati makanan mereka yang sedikit itu. Mereka harus membeli kayu bakar supaya mereka dapat pergunakan. Semua berubah menjadi sangat memilukan, di mana dulu orang-orang Israel penuh dengan kebahagiaan. Para teruna-teruna bermain kecapi, para tua-tua berada di depan gerbang. Semuanya berubah, dan yang terjadi adalah tangisan dari semua bangsa Israel yang telah tercerai-berai dan hancur tersebut. Kita mungkin tidak pernah menduga bahwa akibat dari dosa itu adalah suatu malapetaka yang besar. Ketika Allah menyatakan anugerahnya, Allah sedang menunjukkan anugerah yang kudus, sehingga Allah tidak mau dipermalukan atau dipermainkan, karena Allah itu adalah Allah yang benar. Ketika kita telah diberi kesempatan, kita harus memang mempergunakan itu dengan baik, dan kita tidak boleh mempermainkan Allah dalam setiap segala sesuatunya. Itu mengapa Yeremia menyerukan hal ini dalam doa untuk pemulihan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya, tahtamu tetap dari masa ke masa. Tidak ada yang dapat mengganggu gugat otoritas Allah. Jika Allah berkata ya, maka ya. Jika Allah berkata tidak, maka tidak. Dan hal ini juga menjadi bagian dalam diri kita dalam keberimanan itu. Jika ya, hendaklah ya. Jika tidak, hendaklah tidak. Di luar dari itu adalah bisikan dari si jahat. Kita harus senantiasa menyerukan hal ini dalam kehidupan kita, bahwa apapun yang terjadi, tahta Allah adalah kekal untuk selama-lamanya dan dari masa ke masa tidak akan berubah. Jika Tuhan telah menyatakan kemurahan hatinya kepada kita, ini adalah anugerah yang terbesar dan kita harus mensyukuri itu. Dan jangan pernah mengintervensi Allah akan segala sesuatu yang ia kerjakan. Jika saudara menghadapi masalah-masalah sulit dalam diri saudara saat ini, maka saudara harus berusaha lebih baik lagi, bertekun dalam doa, dan terus memberikan yang terbaik. Ketimbang kita harus menggerutu, lebih baik kita melakukan yang terbaik dalam hidup ini. Karena Tuhan pasti menunjukkan cara yang terbaik untuk kita. Sama seperti bangsa Israel ini, yang mereka meratap bagaimana Tuhan akan memulihkan mereka. Ternyata Tuhan telah merencanakan rancangan damai sejahtera itu lewat pribadi Yesus Kristus. Maka saudaraku, di dalam Kristuslah kita melihat tahta Allah yang kekal sampai selama-lamanya. Maka sandarkan diri saudara di dalam Kristus dan izinkanlah ratapan itu menjadi bagian dari pengharapan. Jika Yeremia menuliskan ini dengan penuh tetesan air mata, pengharapan akan tetap ada dan nyata di dalam Kristus yang telah hadir bagi saudara.
Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Engkau telah mengingatkan kembali kami akan peristiwa masa lalu yang terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Ketidaksetiaan mereka dan ketidakpekaan mereka menjadikan mereka harus menderita. Mereka tercerai-berai, mereka harus meneteskan air mata mereka. Tuhan, kami takut akan murka Tuhan. Dan kami memohon ya Tuhan supaya Engkau mengizinkan hati yang baru bagi kami, sehingga kepekaan kami lebih tajam dan kami mau diperbaiki kembali dan meninggalkan kejahatan kami itu. Tuhanlah yang memiliki kemuliaan dan Tuhanlah yang menunjukkan itu bagi kami, sebab kami adalah yang Engkau ciptakan dan diperuntukkan untuk memuliakan nama-Mu. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.